Aroma tanah basah, sisa hujan semalam menyambut kedatangan Arka. Udara di Bandara Supadio terasa lengket, namun Arka menyukainya. Ini adalah bau khas Kalimantan, bau yang mengingatkannya pada petualangan. Di tangan kanannya ia memegang kamera DSLR kesayangannya, sementara tas ransel berisi perlengkapan esensial menggantung di bahu. Tujuan utama Arka datang ke sini adalah untuk mendokumentasikan keindahan flora dan fauna di salah satu sudut terpencil Kalimantan. Ia berharap bisa menemukan spesies anggrek langka yang kabarnya hanya tumbuh di sana. Selamat datang Mas Arka, saya Rian. Sebuah suara berat menyapa dari balik kerumunan. Seorang pria dengan kulit kecoklatan dan mata tajam tersenyum ramah. Rambutnya diikat ke belakang dan ia mengenakan kemeja kotak-kotak usang. Dialah pemandu yang sudah Arka hubungi dari jauh hari. Rian berasal dari desa yang akan mereka tuju. Perjalanan dari kota menuju desa memakan waktu berjam-jam. Pemandangan berubah drastis, dari gedung-gedung tinggi menjadi hutan lebat yang tak berujung. Jalanan yang tadinya mulus, kini berubah menjadi tanah merah yang bergelombang. Di beberapa titik, kabut tebal menyelimuti pepohonan, menciptakan suasana misterius dan sunyi. Kabut ini sering datang, Mas. Rian menjelaskan, suaranya terdengar lebih serius. Orang-orang di sini bilang, kabut itu adalah nafas dari hutan itu sendiri. Kabut itu menyembunyikan banyak hal. Arka hanya tertawa kecil. Sebagai seorang yang hidup di kota besar, ia tidak terlalu percaya tahayul. Baginya, kabut hanyalah fenomena alam biasa. Namun, ia tidak tahu bahwa ia akan segera menghadapi kenyataan yang jauh lebih menakutkan daripada yang bisa ia bayangkan. Ketika mereka akhirnya tiba di desa, matahari sudah hampir terbenam. Arka memperhatikan bahwa desa ini sangat sepi. Tidak ada anak-anak yang bermain, dan para penduduk terlihat enggan menatap mata. Mereka bersembunyi di balik pintu dan jendela. Ada aura ketakutan yang kental di udara. Mereka memang begitu, Mas, Rian berbisik saat mereka berjalan menuju rumah yang akan Arka tinggali. Sejak 2 bulan lalu, semuanya berubah. Berubah kenapa? Arka bertanya, merasa ada sesuatu yang janggal. Rian menggelengkan kepala, tidak mau menjelaskan lebih lanjut. Ia hanya menyerahkan kunci dan jimat kecil yang terbuat dari kayu. Pakai ini, Mas. Dan jangan pernah saya ulangi. Jangan pernah masuk ke dalam hutan saat kabut tebal turun. Arka mengambil jimat itu, tidak mengerti mengapa ia harus memakainya. Ia tersenyum, berterima kasih kepada Rian, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Setelah menutup pintu, ia menaruh jimat itu di atas meja, mengeluarkan kameranya. Sebuah foto landscape desa dengan kabut tipis di kejauhan adalah bidikan pertamanya. Namun, ketika ia melihat hasil foto itu, jantungnya berdebar kencang. Di balik kabut yang ia anggap biasa, ada bayangan samar yang tampak seperti sosok manusia dengan mata merah menyala. Ini bukan sekadar kabut biasa, sesuatu yang jahat telah menunggu kedatangannya. Malam pertama Arka di rumah kecil itu terasa panjang. Bisikan-bisikan aneh mulai terdengar. Awalnya ia mengira itu hanya suara angin yang berdesir di antara pepohonan. Namun, suara itu semakin jelas. Seolah-olah ada seseorang yang membisikkan namanya. Arka bangun, menyalakan lampu dan melihat sekeliling. Tidak ada apa-apa, kecuali bayang-bayang pepohonan yang menari di dinding. Keesokan harinya Arka memutuskan untuk tidak terlalu memikirkan kejadian semalam. Ia meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Ia mengambil kameranya dan pergi menuju hutan, tempat ia akan memulai penelitiannya. Rian menemaninya. Namun kali ini ia terlihat lebih waspada. Matanya terus menyapu sekeliling, seolah-olah ia sedang mencari sesuatu. Arka, sebaiknya kita tidak terlalu jauh masuk. Rian memperingatkan saat mereka melangkah lebih dalam ke hutan. Beberapa hari ini ada yang aneh. Suara-suara dari dalam hutan terdengar sampai ke desa, dan bukan suara hewan. Arka hanya mengangguk, meskipun ia tidak terlalu menganggap serius peringatan itu. Ia terlalu fokus pada pekerjaannya. Ia menemukan beberapa spesies tumbuhan langka yang menakjubkan dan langsung mengambil gambarnya. Namun, setiap kali ia mengambil foto, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Ia memutar badannya,
tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Malam harinya, Arka kembali ke rumah dan mengunduh foto-foto yang ia ambil ke laptop. Jantungnya berdebar kencang saat melihat hasilnya. Di beberapa foto ia melihat sosok aneh yang tampak seperti bayangan hitam yang terbentang di antara pepohonan. Di foto lain, wajah-wajah samar dengan mata kosong muncul di balik dedaunan. Arka tidak bisa lagi menyangkal bahwa ia tidak sendirian di hutan itu. Bisikan di malam hari semakin intens, dan kali ini ia bisa mengerti apa yang mereka katakan. Mereka memanggilnya, mengancamnya, dan memperingatkannya untuk pergi dari sana. Kau bukan bagian dari kami. Pergilah sebelum kami mengambilmu. Panik, Arka segera mencari jimat kayu yang diberikan Rian. Ia menggenggamnya erat-erat, dan anehnya, bisikan-bisikan itu perlahan mereda. Arka mulai menyadari bahwa ia telah mengusik sesuatu yang kuno, sesuatu yang jauh lebih kuat dari yang ia duga. Arka tidak bisa tidur semalaman. Bisikan dan bayangan dari foto-fotonya terus menghantui pikirannya. Begitu matahari terbit, ia bergegas mencari Rian. Ia menunjukkan foto-foto aneh itu kepada Rian yang seketika wajahnya memucat. Ini yang saya takutkan. Rian berbisik, matanya menatap tajam ke layar laptop Arka. Mereka sudah datang. Siapa mereka? Tanya Arka, suaranya tercekat. Rian terdiam sejenak, lalu ia mengajak Arka menemui tetua desa, seorang lelaki tua bijaksana yang dipanggil Pak Tua Landu. Rumahnya terletak di ujung desa, dikelilingi oleh tanaman obat dan jimat-jimat kuno. Pak Tua Landu mendengarkan cerita Arka dengan tenang. Ia memejamkan mata dan menghela nafas dalam-dalam, seolah beban berat sudah lama dipikulnya. Apa yang kau lihat, nak? Adalah penjaga rimba, ucapnya dengan suara serak. Arka terkejut. Penjaga rimba? Itu hanya legenda kan? Pak Tua Landu menggeleng. Bukan legenda. Itu adalah entitas kuno yang bersemayam di hutan ini. Nenek moyang kami membuat perjanjian dengannya ribuan tahun lalu. Mereka akan menjaga hutan, dan sebagai imbalannya, penjaga rimba akan melindungi desa dan memberikan kesejahteraan. Tapi kenapa sekarang ia mengancam? Arka bertanya. Perjanjian itu telah dilanggar. Jawab Pak Tua Landu. Bertahun-tahun lalu, orang-orang serakah datang ke sini menebang pohon dan mengambil kekayaan hutan. Mereka tidak peduli pada adat dan tradisi kami. Sejak saat itu, penjaga rimba murka. Hutan ini perlahan mati, dan ia pun mengirimkan kabut ini sebagai peringatan. Kabut yang kulihat? Tanya Arka. Pak Tua Landu mengangguk. Ya, kabut itu adalah manifestasi dari kemurkaannya. Ia mengambil jiwa-jiwa dari mereka yang masuk ke hutan. Jiwa-jiwa itu terjebak di antara dua dunia, menjadi bayangan yang kau lihat dalam fotomu. Arka merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tidak lagi melihat ini sebagai fenomena alam atau tahayul, melainkan kenyataan yang menakutkan. Ia menatap Pak Tua Landu. Lalu, apa yang harus kami lakukan? Ada cara untuk menghentikannya? Pak Tua Landu menatap Arka dengan pandangan yang penuh harapan dan keputusasaan. Hanya satu cara. Kau harus menemukan artefak kuno yang mereka curi, yang merupakan simbol perjanjian itu. Hanya dengan mengembalikannya, kau bisa menenangkan amarahnya. Tapi banyak yang telah mencoba dan tidak pernah kembali. Tiba-tiba Arka merasa ada sesuatu yang menariknya, memanggilnya. Ia teringat akan bisikan-bisikan itu yang kini terasa lebih jelas dari sebelumnya. Bisikan-bisikan itu bukan hanya ancaman, tapi juga sebuah petunjuk. Arka tahu ia harus melakukan sesuatu. Setelah mendengar cerita Pak Tua Landu, Arka merasakan campuran antara ketakutan dan tekad. Ia menatap Rian yang kini tampak sama tegangnya. Bagaimana kita bisa menemukan artefak itu? Tanya Arka. Aku tidak tahu. Para tetua bilang artefak itu hilang bertahun-tahun lalu. Jawab Rian, suaranya pelan. Mungkin itu ada di reruntuhan kuil kuno. Tapi tidak ada yang berani mendekat. Tempat itu dianggap suci sekaligus angker. Tiba-tiba, bisikan yang Arka dengar semalam kembali terdengar. Tetapi kali ini lebih jelas dan tidak lagi mengancam.
Bisikan itu terdengar seperti sebuah petunjuk, menariknya lebih dalam ke dalam hutan. Arka menatap Rian, matanya berbinar. Aku tahu di mana kita harus mencari. Mereka memulai perjalanan. Arka memimpin, mengikuti insting yang aneh. Ia merasa seolah ada benang tak kasat mata yang menuntunnya. Semakin dalam mereka melangkah, suasana hutan semakin pekat. Pohon-pohon menjulang tinggi, menutup sinar matahari dan membuat hutan terasa seperti lorong yang gelap. Kabut tipis mulai menyelimuti pepohonan, membuat pandangan semakin terbatas. Selama perjalanan, Arka mengambil beberapa foto untuk berjaga-jaga. Setiap kali ia melihat hasilnya, ia dapat melihat bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Mereka tidak lagi hanya bayangan, mereka tampak seperti sosok-sosok yang tersiksa, terperangkap di dalam dimensi lain. Setelah berjalan berjam-jam, mereka tiba di sebuah tempat yang terasa berbeda dari hutan lainnya. Udara menjadi lebih dingin, dan keheningan yang mencekam terasa begitu dalam. Di depan mereka, Arka melihat sebuah struktur batu yang diselimuti lumut tebal dan sulur-sulur tanaman. Inilah yang ia lihat dalam bayangan samar dari fotonya. Ini kuil kuno, bisik Rian. Matanya membelalak takjub dan takut. Ini tempat yang diceritakan para tetua. Arka melangkah maju, tangannya menggenggam jimat kayu pemberian Rian. Ia merasakan energi yang kuat terpancar dari kuil itu. Energi yang sama yang ia rasakan dari bisikan-bisikan itu. Di atas pintu masuk kuil, ada sebuah ukiran kuno yang menggambarkan seorang sosok menyerupai manusia dengan tanduk, memegang sebuah permata yang bersinar. Arka mengambil kameranya dan memotret ukiran itu. Saat ia melihat hasilnya, jantungnya berdebar kencang. Ia melihat bahwa tempat permata itu dulunya berada kini kosong, menyisakan sebuah lubang. Permata itu artefak yang dicuri, seru Arka. Mereka telah menemukan petunjuk pertama. Mereka tidak tahu bahwa masuk ke dalam kuil itu akan membawa mereka ke dalam sebuah teror yang jauh lebih mengerikan dari apapun yang mereka bayangkan. Sesuatu di dalam kuil itu tidak ingin mereka kembali. Arka dan Rian saling berpandangan. Kuil kuno yang mereka temukan tidak hanya terlihat angker, tetapi juga mengeluarkan aura dingin yang menusuk tulang. Mereka berdiri di depan pintu masuk, ragu-ragu. Kau yakin ini ide yang bagus, Mas? Tanya Rian, suaranya bergetar. Kita tidak punya pilihan lain, jawab Arka. Tangannya memegang jimat kayu erat-erat. Ia merasakan bisikan-bisikan aneh kembali, kali ini lebih seperti desakan, mendorongnya untuk masuk. Mereka menyalakan senter dan melangkah ke dalam kegelapan. Di dalam udara terasa lebih pekat dan berat. Dinding-dindingnya ditutupi ukiran kuno yang menggambarkan ritual-ritual kuno dan makhluk-makhluk mitologis yang Arka tidak kenali. Di ujung ruangan terdapat altar batu besar yang di atasnya terdapat sebuah naskah yang terbuat dari kulit pohon. Naskah itu bersinar redup. Saat Arka melangkah maju untuk mengambil naskah itu, Rian tiba-tiba berteriak, "Mas, jangan ke sana!" Arka menoleh dan melihat Rian menunjuk ke dinding. Di sana bayangan-bayangan dari foto Arka muncul. Mereka tidak lagi hanya bayangan, mereka tampak seperti sosok-sosok yang terikat pada dinding, dengan mata kosong yang menatap tajam ke arah mereka. Suara-suara rintihan dan bisikan kembali terdengar memenuhi ruangan. Arka mengabaikan teriakan Rian dan melangkah lebih cepat. Ia harus mendapatkan naskah itu. Saat tangannya hampir menyentuh naskah, ia merasakan ada sesuatu yang mencengkram kakinya. Ia menoleh ke bawah dan melihat sulur-sulur hitam yang keluar dari retakan di lantai, melilit pergelangan kakinya dengan erat. "Tolong!" teriak Arka. Rian yang ketakutan dengan cepat menarik Arka. Namun, sulur-sulur itu semakin kuat dan mulai menjalar ke atas, melilit tubuh Arka. Arka merasa energinya terkuras, seolah-olah hidupnya sedang disedot keluar. Sulur-sulur itu membawanya lebih dekat ke altar, ke arah naskah yang bersinar. Dengan sekuat tenaga, Arka menendang Rian menjauh. "Lari Rian, biarkan aku sendiri." Rian yang tidak ingin meninggalkan Arka, menarik goloknya dan menebas sulur-sulur itu. Namun, sulur-sulur itu terasa seperti karet dan tidak dapat dipotong. Di tengah kepanikan itu, Arka berhasil menggapai naskah kuno itu dan menariknya. Seketika sulur-sulur itu melepaskan cengkramannya dan Arka jatuh ke lantai. Naskah itu bersinar terang dan suara-suara bisikan serta rintihan perlahan menghilang. Mereka telah menemukan petunjuk kedua.
Tetapi Arka tahu bahwa bahaya belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar sedang menanti di depan. Setelah berhasil keluar dari kuil kuno dengan selamat, Arka dan Rian kembali ke rumah Arka. Mereka merasa lelah dan ketakutan, tetapi naskah kuno yang kini berada di tangan Arka memberikan secercah harapan. Naskah itu terasa dingin saat disentuh. Kulitnya yang menguning dan rapuh dihiasi oleh simbol-simbol kuno yang tidak mereka kenali. Ini bukan tulisan biasa, gumam Arka. Matanya meneliti setiap detail naskah. Ia mengambil foto naskah itu dengan hati-hati. Saat ia melihat hasilnya di laptop, ia melihat ada sesuatu yang berbeda. Ada garis-garis dan simbol-simbol yang samar-samar muncul di foto, tetapi tidak terlihat di naskah aslinya. Rian, lihat ini. Arka menunjuk ke layar laptopnya. Ada semacam petunjuk tersembunyi di sini. Hanya bisa dilihat dengan lensa kamera. Rian mendekat dan menatap layar dengan takjub. Ini mungkin rahasia yang dilindungi oleh penjaga rimba, bisiknya. Hanya mereka yang memiliki niat baik dan mata yang tepat yang bisa membacanya. Mereka menghabiskan sisa malam itu untuk menguraikan petunjuk yang tersembunyi. Ternyata naskah itu berisi peta kuno yang menunjukkan lokasi sebuah gua tersembunyi, tempat artefak itu disimpan. Peta itu juga menjelaskan bahwa artefak itu, sebuah permata yang disebut permata hati rimba, tidak bisa diambil oleh sembarang orang. Permata itu hanya bisa diambil oleh orang yang tidak memiliki niat serakah dan mau mengembalikan keseimbangan alam. Mereka menyadari bahwa pencuri permata itu tidak bisa membawanya keluar dari hutan karena ia memiliki niat jahat. Ia hanya bisa menyembunyikannya di dalam gua, di mana permata itu terlindung oleh mantra kuno. Peta itu juga memperingatkan mereka tentang bahaya yang menanti di dalam gua. Gua itu dijaga oleh ilusi dan makhluk-makhluk bayangan yang akan menguji niat mereka. Arka dan Rian tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain. Desa ini terancam, dan mereka adalah satu-satunya harapan. Matahari baru saja terbit saat Arka dan Rian kembali menemui Pak Tua Lando. Mereka menunjukkan peta yang berhasil mereka temukan di naskah kuno. Pak Tua Lando mengamati peta itu dengan mata tuanya yang penuh kebijaksanaan. Jadi benar, gumamnya. Permata itu disembunyikan di gua penjaga. Tapi gua itu dijaga oleh ilusi dan makhluk bayangan. Apakah ada cara untuk melewati itu, Pak? Tanya Arka. Pak Tua Lando menghela napas panjang. Ada. Gua itu hanya akan membuka jalannya bagi mereka yang benar-benar suci niatnya. Dan setiap ilusi yang muncul adalah cerminan dari ketakutan atau keserakahan yang ada di dalam hati. Ia menatap Arka dengan serius. Kau harus bisa mengendalikan dirimu, nak. Jika kau tidak, ilusi itu akan menjebakmu selamanya. Pak Tua Lando kemudian memberikan sebuah kalung kecil kepada Arka, terbuat dari akar pohon dan diikat dengan bulu burung. Ini adalah jimat penjernih hati. Kalung ini tidak akan mengusir ilusi, tetapi akan membantumu melihatnya sebagai ilusi. Ia akan memisahkan kenyataan dari fata morgana. Rian menambahkan, dan aku akan membantumu, Mas. Aku tahu jalan pintas ke gua itu. Kita harus pergi sekarang, sebelum kabut tebal kembali turun. Sebelum mereka berangkat, Pak Tua Lando memberikan petunjuk terakhir. Permata hati rimba tidak akan bisa diambil dengan tangan kosong. Di dalam gua, ada sebuah batu altar yang bisa meredam energi jahat dari permata itu. Kau harus meletakkan naskah kuno itu di atasnya. Hanya dengan begitu, permata itu akan bisa diambil. Mereka berdua mengangguk, siap untuk memulai perjalanan paling berbahaya dalam hidup mereka. Mereka tahu bahwa setiap langkah yang mereka ambil akan membawa mereka lebih dekat dengan kebenaran yang mengerikan dan juga bahaya yang tidak terbayangkan. Arka mengenakan kalung jimat penjernih hati. Ia mengambil nafas dalam-dalam, menyadari bahwa perjalanan ini bukan hanya tentang menemukan artefak, tetapi juga tentang menghadapi ketakutan dan keserakahannya sendiri. Perjalanan menuju gua penjaga terasa jauh lebih berat dari yang mereka duga. Hutan yang sebelumnya tampak indah, kini terasa seperti labirin yang hidup. Pepohonan seolah bergerak, ranting-ranting tampak seperti tangan yang siap mencengkeram. Rian yang biasanya tahu setiap jengkal hutan, kini terlihat bingung. Pemandangan di sekeliling mereka terus berubah.
membuat mereka berputar-putar di tempat yang sama. Ini ilusi, Mas. Jangan percaya apa yang kau lihat. Rian berbisik, matanya menatap tajam ke arah pohon yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi wajah yang menyeramkan. Arka mengencangkan pegangannya pada jimat penjernih hati. Ia menutup mata dan menarik napas dalam-dalam, mencoba memusatkan perhatian. Ia teringat akan kata-kata Pak Tua Landu. Ilusi adalah cerminan dari ketakutan atau keserakahan. Arka menyadari bahwa ilusi ini mencoba memanipulasi mereka dengan mengubah rute, menguji tekad mereka. Tiba-tiba suara-suara bisikan kembali terdengar, tapi kali ini berbeda. Suara itu bukan lagi ancaman, melainkan bujukan. Bisikan itu menjanjikan kekayaan, ketenaran, dan kekuatan jika Arka meninggalkan Rian dan mengambil permata itu untuk dirinya sendiri. Arka melihat bayangan dirinya yang terlihat lebih gagah dan berkuasa, berdiri di depannya. Bayangan itu mengelurkan tangan, menawarkan sebuah tas besar penuh uang. Ambil saja permata itu, bisik bayangan itu. Kau akan terkenal, foto-fotomu akan dihargai miliaran. Kau tidak butuh orang ini. Arka hampir saja tergoda. Ia berpikir sejenak tentang masa depan yang gemilang, tentang semua hal yang bisa ia beli, tentang pengakuan yang akan ia dapatkan. Namun, ia melihat ke arah Rian yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Ia melihat bayangan yang sama, menawarkan janji-janji palsu. Namun Rian tetap kokoh. Arka menyentuh jimat penjernih hati, dan ia merasakan gelombang dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menepis ilusi itu dari pikirannya, dan mengabaikan bisikan-bisikan itu. Aku tidak butuh itu, gumamnya pelan. Aku hanya butuh menyelesaikan ini. Begitu ia mengucapkan kata-kata itu, ilusi yang menggoda itu lenyap. Hutan kembali ke bentuk aslinya, dan jalan menuju gua kembali terlihat jelas. Rian menatap Arka dengan kagum. Kau berhasil, Mas. Kau sudah melewati ujian pertama. Mereka tahu bahwa ini hanya permulaan. Ujian berikutnya mungkin akan jauh lebih menakutkan dan menguji mereka lebih dalam. Setelah melewati ilusi yang menyesatkan, Arka dan Rian akhirnya tiba di depan gua penjaga. Pintu gua itu tidak seperti gua biasa. Ia terlihat seperti mulut raksasa yang terbuka di sisi tebing, diselimuti oleh kabut tebal yang seolah-olah bernafas. Di setiap sisinya, terukir wajah-wajah yang tampak sedih dan tersiksa. Ayo, Mas. Rian berbisik, suaranya dipenuhi ketegangan. Kita sudah sampai. Mereka melangkah masuk ke dalam gua. Udara di dalamnya dingin dan lembab. Tidak ada suara, kecuali tetesan air yang jatuh dari langit-langit gua. Arka menyalakan senternya dan mengarahkannya ke dinding. Seketika ia melihat bayangan-bayangan yang familiar, yang ia lihat di foto-fotonya, menari-nari di dinding. Mereka tidak lagi samar, melainkan jelas, seolah-olah mereka adalah wujud nyata. Mereka yang terjebak di sini. Gumam Arka, merasakan bulu kuduknya merinding. Jiwa-jiwa yang tidak bisa keluar. Saat mereka melangkah lebih jauh, ilusi kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat dan personal. Di depan Arka muncul bayangan orang tuanya yang menangis, memohon padanya untuk kembali ke rumah. Apa yang kau lakukan di sini, Arka? Pulanglah. Kami butuh kamu. Jangan tinggalkan kami. Arka merasa hatinya tercabik-cabik. Ia teringat akan janji-janjinya kepada orang tuanya. Ia hampir saja berbalik dan lari dari tempat itu. Namun, ia menyentuh jimat penjernih hati, dan ia melihat kebohongan di balik ilusi itu. Ia tahu orang tuanya akan bangga padanya, bukan menyuruhnya pulang. Di saat yang sama Rian juga berhadapan dengan ilusinya sendiri. Ia melihat bayangan adiknya yang tewas dalam sebuah kecelakaan, menudingnya dengan marah. Ini semua salahmu, Rian. Kenapa kau tidak bisa melindungiku? Rian membeku, dilumpuhkan oleh rasa bersalah. Ia tidak bisa bergerak, air mata mengalir di pipinya. Arka menyadari bahwa mereka harus saling membantu. Rian, ini bukan adikmu. Ini ilusi. Teriak Arka, suaranya menggema di seluruh gua. Rian tersadar, ia menarik nafas dalam-dalam, memejamkan mata, dan mengabaikan bayangan itu. Ilusi itu perlahan memudar, dan Rian kembali menatap Arka dengan wajah yang penuh tekad.
Terima kasih, Mas. Ucapnya, suaranya serak. Aku hampir saja menyerah. Mereka melanjutkan perjalanan. Setiap langkah terasa berat, tetapi mereka saling mendukung. Mereka tahu bahwa di balik setiap tikungan ada ujian baru yang menanti. Dan di ujung terowongan, mereka melihat cahaya, bukan cahaya matahari, melainkan cahaya yang bersinar dari sebuah permata yang diletakkan di atas sebuah altar batu. Itu dia, permata hati rimba. Arka dan Rian melangkah hati-hati menuju altar. Permata hati rimba yang bersinar di atasnya tampak begitu indah, tetapi juga memancarkan energi yang kuat dan mengintimidasi. Di sekelilingnya bayangan-bayangan dari jiwa-jiwa yang terjebak di gua berbisik, memohon dan merintih. Arka merasa energinya terkuras, tetapi ia terus maju. Saat mereka mendekat, sebuah ilusi terakhir muncul. Kali ini bukan bayangan, melainkan suara dari Pak Tua Lando yang terdengar dari dalam pikiran Arka. Permata itu akan memberikanmu kekuatan yang tak terbatas. Ambil saja, kau bisa menguasai dunia ini. Namun Arka tahu itu adalah ilusi. Kalung jimat penjernih hati yang ia kenakan terasa panas, mengingatkannya pada niatnya yang tulus. Ia menatap Rian yang juga bergeming. Mereka tidak tergoda. Mereka tahu permata itu bukan untuk dikuasai, melainkan untuk dikembalikan. Sesuai instruksi Pak Tua Lando, Arka meletakkan naskah kuno yang ia temukan di kuil di atas altar. Seketika naskah itu bersinar terang, dan cahaya itu menyebar ke seluruh gua. Suara-suara bisikan perlahan mereda, dan bayangan-bayangan yang menari di dinding mulai menghilang. Permata hati rimba yang tadinya bersinar terang, kini redup. Arka mengulurkan tangannya, dan dengan niat tulus ia mengambil permata itu. Tidak ada sensasi aneh atau godaan kekuatan. Yang ia rasakan hanyalah energi yang sejuk dan menenangkan. Kita berhasil, bisik Rian, air matanya menetes. Namun, saat Arka memegang permata itu, ia melihat bayangan yang sangat jelas di dinding gua. Bayangan seorang pria tua yang mengenakan pakaian modern, memegang permata yang sama. Itulah orang yang mencuri permata itu bertahun-tahun lalu. Arka menyadari bahwa pria itu bukan dari desa ini. Ia adalah orang luar yang serakah, yang datang untuk mengeksploitasi kekayaan alam. Arka dan Rian telah menguak kebenaran. Cerita tentang penjaga rimba yang murka bukanlah tentang entitas jahat, tetapi tentang roh alam yang marah karena alamnya dirusak oleh keserakahan manusia. Permata itu adalah kunci untuk menenangkan amarahnya dan mengembalikan keseimbangan. Perjalanan kembali ke desa terasa jauh lebih ringan. Kabut yang sebelumnya mencekam kini terasa seperti embun pagi yang menyejukkan. Arka dan Rian berjalan tanpa rasa takut. Tangan Arka menggenggam erat permata hati rimba yang bersinar redup. Energinya yang menenangkan menyebar, membuat dedaunan di sekitar mereka tampak lebih hijau dan hidup. Ketika mereka tiba di desa, matahari sudah condong ke barat. Penduduk desa yang tadinya tertutup dan ketakutan, kini menyambut mereka dengan mata yang penuh rasa ingin tahu. Mereka melihat perubahan pada Rian yang sebelumnya pemalu kini berdiri tegak, dan pada Arka yang aura lelahnya tergantikan oleh ketenangan. Arka dan Rian segera menemui Pak Tua Lando. Di rumahnya yang sederhana mereka menceritakan semua yang terjadi, tentang ilusi, ujian, dan akhirnya penemuan permata itu. Arka menunjukkan permata itu kepada Pak Tua Lando yang matanya berkaca-kaca. Sudah lama sekali, gumam Pak Tua Lando. Tangannya yang keriput gemetar saat menyentuh permata itu. Cahaya ini adalah cahaya yang sama yang kulihat saat masih kecil. Arka kemudian menceritakan tentang bayangan pria serakah yang ia lihat di dalam gua. Pak Tua Lando mengangguk sedih. Itu adalah pemimpin dari kelompok yang datang bertahun-tahun lalu. Mereka tidak hanya merusak hutan, tapi juga mengambil artefak suci kita. Setelah itu bencana demi bencana datang, dan penjaga rimba yang kita cintai berubah menjadi entitas yang murka. Mereka sadar bahwa cerita horor yang selama ini menyelimuti desa itu bukanlah disebabkan oleh kekuatan jahat, melainkan oleh kesalahan manusia. Ketamakan telah memecah perjanjian antara manusia dan alam. Kini, Arka dan Rian telah mengembalikan harapan untuk memperbaiki kesalahan itu.
Malam itu seluruh penduduk desa berkumpul di tepi hutan, di sebuah lapangan terbuka yang dikelilingi oleh pepohonan besar. Pak Tua Lando, Rian, dan Arka berada di tengah-tengah kerumunan. Ada suasana yang berbeda di udara, bukan lagi ketakutan, melainkan harapan. Dengan petunjuk dari naskah kuno dan permata hati rimba di tangannya, Arka meletakkan permata itu di atas sebuah batu besar yang sudah disiapkan. Cahaya permata itu menyebar menerangi wajah-wajah penduduk desa yang tegang. Pak Tua Lando memimpin ritual. Ia melantunkan mantra-mantra kuno dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Arka. Suaranya menggelegar dan penuh makna. Penduduk desa mengikutinya, menundukkan kepala dalam doa, meminta maaf atas kesalahan para leluhur mereka yang telah merusak alam. Saat mantra terakhir diucapkan, tanah mulai bergetar. Kabut tebal yang biasanya mencekam mulai menyelimuti tempat itu. Tetapi kali ini, kabut itu terasa berbeda. Bukan lagi kabut yang dingin dan menakutkan, melainkan kabut yang hangat dan menyembuhkan. Dari dalam hutan, terdengar suara gemuruh yang dahsyat, disusul oleh suara-suara retakan yang menakutkan. Pohon-pohon di sekitar mereka seolah-olah bernafas lega, dan Arka melihat beberapa sulur-sulur hitam yang sebelumnya ia lihat di kuil kuno, kini mengering dan jatuh ke tanah. Permata hati rimba melayang ke udara, berputar-putar dengan cepat. Cahayanya semakin terang, menyilaukan semua orang yang hadir. Permata itu kemudian melesat ke dalam hutan, menghilang di antara pepohonan. Pada saat yang sama kabut menghilang, hutan kembali ke keadaan aslinya, tenang dan damai. Suara-suara rintihan yang menghantui desa selama ini kini lenyap. Udara terasa bersih dan segar, dan penduduk desa bersorak gembira. Mereka tahu perjanjian telah dipulihkan. Arka dan Rian saling berpandangan. Mereka merasa lega. Misi mereka telah selesai. Mereka telah berhasil mengembalikan keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Masih ada hal-hal yang perlu mereka lakukan. Keesokan paginya, Arka terbangun dengan perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Udara terasa lebih segar dan ia bisa mendengar kicauan burung yang riang dari luar. Ketika ia keluar dari rumah, ia melihat pemandangan yang menakjubkan. Desa yang tadinya muram dan penuh ketakutan kini hidup kembali. Anak-anak bermain di halaman. Para wanita bercengkrama sambil menenun, dan para pria pergi ke hutan dengan senyum di wajah mereka. Mas Arka, Rian menyambutnya dengan wajah berseri-seri. Semua sudah kembali normal. Hutan tidak lagi menakutkan, dan penduduk desa sudah tidak sakit-sakitan lagi. Kau telah mengembalikan kedamaian. Arka hanya tersenyum. Ia merasa lega dan bangga. Ia menghabiskan hari itu dengan memotret keindahan desa yang hidup kembali. Foto-fotonya kini dipenuhi dengan warna, tawa, dan cahaya. Tidak ada lagi bayangan atau aura gelap. Sore harinya Arka menemui Pak Tua Lando. Apa yang terjadi pada permata itu, Pak? Tanya Arka. Apakah itu akan kembali? Pak Tua Lando tersenyum. Permata itu adalah simbol perjanjian. Ia akan tetap berada di dalam hutan, memberikan energi kehidupan dan melindungi alam ini. Itu adalah hadiah dari penjaga rimba untuk kita, sebagai tanda bahwa ia memaafkan kesalahan kita. Arka menyadari bahwa petualangannya ini bukan hanya tentang menemukan sebuah artefak, tetapi juga tentang menemukan makna yang lebih dalam. Ia telah menyaksikan bagaimana ketamakan manusia bisa merusak alam dan memicu kemarahan yang tak terlihat. Ia juga melihat bagaimana pengorbanan dan niat tulus bisa mengembalikan keseimbangan. Ia mengambil kameranya dan memotret Pak Tua Lando, Rian, dan pemandangan desa. Kali ini ia tidak hanya memotret keindahan, tetapi juga cerita di baliknya. Ia tahu bahwa ia tidak bisa menyimpan cerita ini untuk dirinya sendiri. Ia harus menyebarkannya. Arka berjanji pada dirinya sendiri bahwa ketika ia kembali ke kota, ia akan membuat sebuah pameran foto yang menceritakan kisahnya. Ia akan menunjukkan kepada dunia bahwa alam memiliki jiwa dan bahwa kita harus menghormati dan menjaganya. Ia ingin cerita tentang penjaga rimba ini menjadi sebuah pelajaran, bukan hanya sekadar cerita horor. 3 hari kemudian, tiba saatnya bagi Arka untuk meninggalkan desa.
Perasaannya campur aduk. Ia sedih harus pergi, tetapi juga bangga dan penuh harapan. Penduduk desa mengantarnya pergi dengan senyum dan ucapan terima kasih. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai orang luar, tetapi sebagai pahlawan yang telah mengembalikan kedamaian. Pak Tua Lando memeluknya erat. "Terima kasih, Nak. Kau telah menyelamatkan kami. Jangan lupakan cerita ini, dan jangan lupakan kami." Arka mengangguk. "Saya tidak akan melupakannya, Pak. Saya akan ceritakan kisah ini kepada dunia." Rian, yang kini menjadi sahabatnya, mengantarnya sampai ke mobil yang akan membawanya kembali ke kota. Mereka berdiri di depan hutan, tempat petualangan mereka dimulai. Udara kini terasa bersih, dan hutan itu tidak lagi mengirimkan aura menakutkan, melainkan aura kehidupan yang menenangkan. "Aku akan merindukanmu, Rian," kata Arka. "Jaga hutan ini, dan jaga ceritanya." "Pasti, Mas Arka," jawab Rian. "Suatu hari, ketika kamu kembali, aku akan tunjukkan bagaimana hutan ini kembali subur dan indah." Arka tersenyum. Ia menaiki mobil melambaikan tangan kepada Rian dan melihat desa itu menghilang di belakangnya. Di dalam hatinya ia tahu bahwa ini bukan akhir dari cerita. Ini adalah awal dari babak baru. Ia akan membawa kenangan dari desa itu, dari bisikan dan bayangan yang menakutkan, hingga cahaya permata hati rimba yang menyembuhkan. Beberapa bulan kemudian, Arka berdiri di tengah sebuah galeri seni di Jakarta. Di sekelilingnya dinding-dinding dipenuhi oleh foto-foto indah yang ia ambil di Kalimantan. Namun ini bukan sekadar pameran fotografi biasa. Ini adalah pameran kabut hitam rimba raya. Di satu sisi, ada foto-foto hutan yang gelap dan menakutkan, dengan bayangan-bayangan samar dan wajah-wajah kosong di balik pepohonan. Di sisi lain ada foto-foto desa yang damai, dengan wajah-wajah penduduk yang tersenyum dan alam yang hidup kembali. Di tengah-tengahnya ia memajang foto naskah kuno, jimat kayu dan ukiran kuil kuno. Arka tidak hanya memajang fotonya, tetapi juga menceritakan kisahnya kepada para pengunjung. Ia berbicara tentang bagaimana ia datang ke Kalimantan sebagai seorang yang skeptis, hanya untuk menemukan dirinya di tengah-tengah teror yang tak terbayangkan. Ia menceritakan tentang bisikan yang menghantuinya, ilusi yang menguji niatnya, dan akhirnya permata hati rimba yang mengembalikan kedamaian. Ceritanya menarik perhatian banyak orang. Beberapa orang menganggapnya sebagai cerita fiksi yang luar biasa, sementara yang lain merasa terinspirasi dan tersentuh oleh pesan yang disampaikannya. Arka tidak peduli apakah mereka percaya atau tidak. Yang penting pesannya sampai, bahwa alam memiliki jiwanya sendiri, dan jika kita tidak menjaganya, ia akan menunjukkan kemurkaannya. Di hari terakhir pameran, Arka menerima sebuah kiriman. Itu adalah sebuah kota kecil dari Kalimantan. Di dalamnya ada sebuah ukiran kecil dari kayu berbentuk permata hati rimba, diikat dengan bulu burung. Sebuah surat kecil menyertainya berbunyi, "Kami akan selalu menjaganya. Terima kasih saudaraku, Rian." Arka tersenyum. Ia tahu, meskipun ia sudah kembali ke kota, jiwanya akan selamanya terikat dengan hutan di pedalaman Kalimantan. Ia telah menemukan lebih dari sekadar cerita horor. Ia telah menemukan sebuah kebenaran tentang alam dan manusia, dan ia tahu cerita ini akan terus hidup, diceritakan dari generasi ke generasi, sebagai pengingat akan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan menghormati apa yang ada di dalamnya.